salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari Senin, 13 November 2023 akan dilaksanakan sidang perkara pencurian dan pembunuhan tidak berencana. Pada hadirin dipersilakan untuk berdiri. Karena majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Pada majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang di Jawa Barat yang mengadili perkara pidana pencurian serta pembunuhan tidak berencana pada sidang pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Royhan Muhammad Nafil pada hari ini 13 November 2023 dinyatakan dibuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, majelis hakim. Penasihat hukum siap? Siap, majelis. Panitera dipersilakan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Kepada saudara terdakwa dipersilakan untuk masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk di tempat masing-masing. Apakah saudara terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Siap, majelis hakim. Sebelumnya, hakim akan membacakan latar belakang terdakwa dan korban. Kepada hakim dipersilakan. Baik, terima kasih Panitera. Sebelum dimulainya isi dari persidangan ini, di sini saya akan membacakan latar belakang dari terdakwa. Persidangan akan dimulai dengan terdakwa bernama Royhan Muhammad Nafil berumur 21 tahun, tempat tanggal lahir Bekasi 22 Juni 2002, jenis kelaminnya laki-laki dan alamatnya Jalan Anggrek Layu, Blok R17, Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh pengacara hukum? Ya, saya didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar Anda penasihat hukum saudara? Apakah terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin pengacara? Yang mulia izin pengacara untuk memeriksa. Silakan. Selanjutnya, majelis hakim meminta penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, majelis hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya, begitu juga dengan jaksa penuntut umum. Saudara mengerti? Penuntut umum, silakan mendakwa. Terima kasih, majelis hakim. Dalam kasus ini, terdakwa Difonis dengan dakwaan undang-undang hukum pidana pasal 362 KUHP tentang pencurian dan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti, majelis hakim. bagaimana pengacara terdakwa? Apakah akan melakukan pembelaan? Baik, karena terdakwa tidak mengajukan pembelaan, maka sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Jaksa penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah, majelis hakim. Saksi Royhan Ibrahim dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Masih sehat dan siap untuk mengikuti sidang pada hari ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang hari ini, majelis hakim. Apakah benar saksi bernama Royhan Ibrahim berusia 20 tahun dan masih menempuh pendidikan perguruan tinggi? Majelis hakim. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Majelis hakim. Ulangi perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya,
Dan apabila saya mengucapkan kesaksian palsu, saya siap menerima hukuman. Dan apabila saya mengucapkan kesaksian palsu, saya akan diberi hukuman. Anda sudah berjanji, jadi tolong memberikan keterangan sesuai dengan kebenarannya. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah dengan terdakwa. Berapa lama Anda mengenal terdakwa ataupun korban? Saya tidak mengenal terdakwa, tapi saya sedikit mengenal korban, yang dimana dia merupakan seorang pekerja rantau yang tinggal sendiri. Sang korban pun memiliki hubungan baik dengan warga lain. Baik, silakan untuk penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudara saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Jadi saat itu saya sedang dalam perjalanan pulang dari rumah ke kampus saya. Pada hari itu memang saya sedang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Jadi saya menunggu kendaraan umum hingga larut malam. Saat sedang berjalan sendirian di Jalan Rafflesia, saya melihat sebuah motor Beat berwarna putih yang berkendara secara ugal-ugalan dari salah satu rumah. Karena malam hari saya tidak begitu jelas melihat plat dan wajah orang tersebut. Tapi saya tahu bahwa orang itu menggunakan pakaian hitam dan dengan topi warna hitam. Motor tersebut seperti ini, apakah terdakwa terlihat membawa senjata tajam? Seperti itu, tapi saya tidak yakin dia membawa senjata tajam. Karena pada saat itu saya tidak terlalu jelas melihat dia membawa senjata tajam apa tidak. Saudara penuntut umum, apakah sudah cukup? Majelis hakim. Pada saksi dipersilakan untuk duduk ke tempat semula. Pada penuntut untuk duduk dan memberikan kesaksiannya. Penuntut, apakah sudah siap? Siap majelis hakim. Kepada penuntut dipersilakan untuk memberikan surat tuntutan. Sebelum menyatakan kesaksiannya, penuntut diharapkan untuk bersumpah terlebih dahulu. Ulangi perkataan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya, dan apabila saya mengucapkan kesaksian palsu, dan apabila saya memberikan kesaksian palsu, saya siap menerima hukuman. saya siap menerima hukuman. Penuntut dipersilakan memberikan kesaksiannya. Hari sebelum kejadian, korban menghubungi saya jika ia ingin mengambil cuti dari pekerjaannya. Saya selaku saudaranya menghubungi orang tua korban untuk merencanakan mengunjungi korban 1 hari setelah kejadian. Selanjutnya pembelaan dari terdakwa. Silakan saudara. Sebelumnya terima kasih yang mulia. Baik, di sini memang sudah terbukti bahwa itu merupakan motor dari saudara Raihan. Tapi dari kesaksian tersebut masih belum dapat dipastikan bahwa terdakwa memang membunuh korban karena tidak ada saksi mata yang melihat pelanggaran tersebut. Sehingga terdakwa diadili dari dakwaan pasal 362 KUHP yang menjelaskan tentang pencurian yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan. Interupsi majelis hakim. Interupsi majelis hakim. Silakan. Baik, tetapi di sini kami sudah memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa interupsi majelis hakim. Silakan. Baik, tetapi di sini kami sudah memiliki bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pencurian serta pembunuhan tidak berencana yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya. Setelah mendapatkan hasil dari tim forensik, autopsi tersebut menyatakan bahwa terdapat keretakan pada tulang tengkorak korban yang menyebabkan korban mengalami pendarahan hebat serta memar pada bagian punggung dan lengan korban akibat benda tubuh yang diduga itu merupakan sebuah tongkat baseball. Ini pembacaan putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Ini dinyatakan terdakwa Raihan Muhammad Nafil dinyatakan sah dengan pidana penjara selama 20 tahun. Hari ini, Senin 13 November 2023 di Pengadilan Jawa Barat berakhir dengan terdakwa Raihan Muhammad Nafil dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Baik, perkara ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.